punya intensi untuk meneliti itu. Apakah informasi-informasi kualitatif mempengaruhi perilaku investor di pasar, gitu kan? Tapi kemudian muncul ada dua kelompok investor, ada dua kelompok informasi. Yang satu itu informasi berita yang didisclose oleh companies dan berita yang didisclose oleh jurnalis. Kenapa ada dua kelompok ini juga? Ada yang mau menjawab? Silahkan, cewek mau jawab. Kenapa kok kemudian informasi-informasi yang kualitatif tadi, ya kan ya, yang dipilih oleh peneliti ini untuk diteliti, kemudian dikelompokkan menjadi informasi berita yang di disclose itu yang disebarkan, yang diberikan oleh perusahaan, dan berita yang muncul dari jurnalis. Kenapa akhirnya dua kelompok berita ini dipisahkan gitu? Kalau ada pemisahan begini, dugaan kita pasti ada perbedaan, gitu kan ya. Kalau nggak beda ya nggak akan dipisah, sama-sama berita ya sudah dianalisis dalam kelompok yang sama aja, nggak harus dibikin dua kelompok gitu, nggak harus disagregat gitu kan ya. Kenapa begitu? Siapa mau jawab? Izin menjawab, Bu. Iya, Nur Alfi ya. Iya. Oke, silahkan. Jadi alasan kenapa sumber informasi dari artikel ini dipisah menjadi dua, yaitu dari channel resmi perusahaan dan juga media massa. Karena prosedur dari pengujian ini yaitu karena berita tersebut setelah diterbitkan oleh channel resmi perusahaan itu dikutip oleh media massa, dan pengutipan pada media massa itu cenderung memiliki kata-kata yang negatif, Bu. Sedangkan yang RNS itu sendiri atau channel resmi itu sendiri cenderung memiliki kata-kata yang positif karena dia akan menutupi keburukan yang dimiliki oleh perusahaannya tersebut. Oke. Jadi ada kecenderungan itu gitu ya. Kalau di mass media itu ada kecenderungan kalau orang-orang media itu kan bilang bad news is a good news gitu kan ya. Bad news is a good news. Artinya bad news itu berita-berita yang bisa mereka pakai untuk mereka jual gitu. Gitu kan? Sehingga kemudian kalau yang sekarang kan bisa muncul clickbait gitu kan. Sebetulnya judulnya apa, dalamnya isinya apa. Karena kalau yang sekarang kan kecenderungannya online gitu ya. Mereka banyak-banyakan cari viewers dan sebagainya seperti itu. Sehingga bisa saja apa yang disampaikan oleh media massa itu exaggerate gitu, melebih-lebihkan kayak gitu. Ada kecenderungan seperti itu karena jurnalis itu tuh tidak punya tanggung jawab. Ada kok ditulis di sini. Yang mana ya? Jadi intinya kalau perusahaan itu menyampaikan, mendisklose sesuatu, itu mereka harus memperhatikan dampak informasi itu kepada perusahaan, kan ya. Terutamanya pada harga saham mereka di pasar. Sehingga kalau mereka tidak hati-hati dalam menyampaikan satu berita, dikhawatirkan impact-nya akan besar. Sementara jurnalis itu tidak punya tanggung jawab itu, gitu kan ya. Mereka bisa menyampaikan apapun, tidak ada tanggung jawab di belakang itu terkait dengan
kinerja perusahaan yang diberitakan dan sebagainya. Walaupun harusnya kalau secara tanggung jawab moral mungkin iya jurnalis harus tetap memperhatikan itu, tapi tanggung jawab terkait dengan kinerja perusahaan yang mereka beritakan itu mereka nggak punya terlalu beban di sana gitu, sehingga kemudian dugaannya itu tadi disampaikan. Ketika kita bicara informasi-informasi tertentu, yang di sini dipakai adalah disposal. Jurnalis akan lebih banyak menggunakan kata tone yang negatif. Kita kan bicara ini, penulis itu memilih information tone-nya, gitu kan ya. Tone-nya negatif, sementara perusahaan berusaha untuk menyampaikannya dengan tone yang positif seperti itu ya. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa yang dipilih itu disposal announcement? Apa pertimbangannya? Gitu. Kenapa disposal announcement? Artinya Anda harus tahu dulu disposal announcement itu yang seperti apa. Kemudian kenapa penulis ini memilih disposal announcement? Oke, kenapa? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan Lutfia. Sebelumnya, aktivitas disposal itu merupakan aktivitas ketika perusahaan melepas asetnya atau aktivitas yang disebut dengan divestasi, kebalikan dari investasi. Kemudian alasan peneliti memilih aktivitas disposal itu karena selama ini penelitian terdahulu yang menguji dampak informasi terhadap reaksi pasar lebih banyak menggunakan informasi atau kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan yang mempengaruhi kinerja perusahaan jangka panjang. Mayoritas studi tentang hubungan antara sentimen informasi dan kinerja pasar menggunakan informasi terkait laba. Begitu, Bu. Oke. Terus kalau yang disposal, apa perbedaannya dengan yang penelitian yang sudah-sudah yang tadi? Penelitian-penelitian yang sudah-sudah itu lebih concern ke bagian mana ya? Earning related information gitu kan ya. Ya. Yang sudah-sudah seperti itu. Kemudian yang ini kemudian menggunakan disposal announcement itu karena alasan apa? Itu yang belum kamu jawab, Lutfia. Kenapa? Adakah yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan Milha. Mungkin. Jadi penelitian sebelumnya kan kebanyakan menggunakan sentimen informasi kinerja pasar dengan analisis informasi terkait laba. Namun di penelitian ini aktivitas disposalnya menggunakan FTSE atau indeks, kalau di Indonesia biasanya disebut dengan LQ 45. Terus? Aku kok belum dapat jawabannya ya. Kenapa sih disposal? This paper extend research on information sentiment from earning disclosure to disposal and extend research on asset write-downs from numerical to qualitative information.
Jadi kalau selama ini riset terkait sentimen informasi itu cuman berkaitan dengan earning tadi, earning disclosure, tapi yang ini diperlebar ke disposal. Kemudian ke aktivitas write down tadi. Disposal itu kan kita melepas aset kita, spin off, divestiture dan sebagainya, itu kan disposal gitu ya. Kita memotong, kita sedang memotong, misalnya bisa branch-nya kita, cabang-cabangnya ada yang dilepas dan sebagainya. Nah, itu artinya kita sedang write down, kita sedang write down kan ya. Nah, menurut peneliti ini, efek yang terkait dengan disposal announcement itu mungkin akan bisa terlihat tidak seperti ketika kita bicara efek yang earning related tadi. Kalau yang earning related itu kita akan bicaranya tentang average abnormal return-nya seperti apa gitu kan, dia akan ngumpul di window-window tertentu gitu. Nah, yang ini diperkirakan mereka bisa mendapatkan datanya itu tersebar sepanjang waktu itu. Oke, kita buka, saya belum buka. Sebentar saya buka ya. Kita buka. Investor guided sama on the behavior differences. Oke. Kita buka tabelnya. Table. On the behavioral differences. Bukan ya? Are investor guided ya? Sebentar, kok rada susah. Ini dia. Nah, ini. Gambar ini. Penulis memetakan disposal announcement-nya itu berdasarkan kalender year-nya. Itu datanya tersebar. Yang paling rendah itu bulan Januari. Action itu dilakukan rata, secara merata di sepanjang tahun. Yang paling rendah di bulan Januari, kemudian Februari dan Oktober. Yang lainnya relatif ya lebih tinggi dari itu. Kemudian ketika berdasarkan trading day-nya, jam terbanyak dilakukan pengumuman disposal itu di jam 7. Jam 7 pagi gitu ya, sebelum jam bursa. Nah, dia melakukan pemetaan yang seperti itu. Artinya diharapkan disposal announcement ini mereka bisa dapat data banyak dari situ. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah apa motivasinya? Anda ketemu nggak apa motivasi penelitian ini? Ini ada di sini. So another motivation itu artinya motivasi yang lain. Motivasi pertamanya ini kali ya. The first intention-nya.
Jadi intensinya adalah ingin menemukan apakah sentiment of information yang diungkap oleh by other types of, yang diungkap itu bisa menjelaskan kinerja sahamnya. Kalau selama ini earning dan governance related information itu yang banyak diungkap. Nah, yang ini yang ingin diungkapkan adalah sentiment of information. Sehingga tadi pilihannya adalah tone-nya, negatif atau positif. Kemudian another motivation-nya adalah to examine the possible change in sentiment between listed companies and media journalists, and to address the question of whether investor follow listed company or journalists more closely. Jadi mereka pada motivasi yang berikutnya ingin melihat apakah perilaku investornya itu lebih banyak dituntun oleh berita yang dikeluarkan oleh perusahaan atau jurnalis gitu. Itu motivasinya itu. Oke. Kemudian kita langsung ke hipotesisnya. Hipotesisnya apa penelitian ini? Bu, izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Arum. Hipotesis utamanya itu perbedaan tone informasi mempengaruhi reaksi pasar. Kemudian muncul hipotesis baru di mana hal satunya yaitu informasi positif memiliki efek positif terhadap reaksi pasar. Keduanya yaitu informasi negatif memiliki efek negatif terhadap reaksi pasar. Yang hipotesis ketiganya yaitu ketidakpastian informasi memiliki dampak negatif terhadap reaksi pasar. Yang hipotesis yang keempat yaitu fraksi detrended dari kata-kata positif, negatif, dan ketidakpastian yang dikeluarkan oleh berita resmi perusahaan yang terkait RNS tidak mempengaruhi volume perdagangan yang menurun setelah informasi muncul. Oke, ada muncul kata detrended. Detrended itu apa sebetulnya? Detrended itu apa? Anda aware nggak dengan ada istilah detrended loh itu? Detrended itu usaha untuk meremove gitu ya, menghilangkan aspek-aspek yang diperkirakan merupakan sumber distorsi. Kalau nanti Anda lihat sebelum kita bahas hipotesis-hipotesisnya tadi yang sudah disampaikan oleh teman Anda tadi ada 4 hipotesis. Kita bicara detrended-nya dulu gitu ya. Ini kan ada variabel-variabelnya. Positif. Yang kedua ini detrended-nya. Equation 2 adalah detrended fraction of positive words is used to evaluate how positive words contribute to price and trading volume changes on the announcement day. Perhatikan detrended-nya itu adalah yang positif ini yang dari persamaan 1 itu dibagi average positive in a calendar year. Jadi kalau saya baca penulisnya ini berusaha membuat adjustment bahwa ketika satu kata itu keluar terus-menerus itu juga akan ada pengaruhnya. Sehingga kemudian efek distorsi dari kata-kata yang terus-terusan keluar tadi ditrend dengan rumus itu. Sehingga kemudian kalau Anda aware pasti ada yang positif, ada yang detrended post gitu ya, ada yang detrended positif, negatif juga gitu, yang uncertainty juga gitu, uncertainty-nya juga gitu. Nah itu detrended gitu ya.
Kemudian tadi hipotesisnya ada 4. Semua sudah disampaikan tadi kan ya. Kemudian nanti kita langsung ke hasil bagaimana menguji dan hasilnya. Sekarang kita ke proksinya dulu. Apa sih proksi yang dipakai di penelitian ini? Proksi untuk, atau kalau yang di sini lebih tepat kalau saya bicaranya bagaimana cara mengukurnya. Informasi yang tone-nya positif, informasi yang tone-nya negatif, dan informasi yang uncertainty itu ngukurnya gimana? Tolong bisa dijelaskan. Ada yang mau jelaskan? Ya Bu, Milha. Oke, Milha, silakan. Informasi tone positif, negatif, dan ketidakpastian itu diukur menggunakan LMSSD. Iya. Itu apa? Itu apa, Milha? LMFSD itu apa? Alat untuk sebagai dasar pemisah informasi. Ini loh, Milha. Dari penelitiannya India ini. Logrand and McDonald's 2011. LMFSD itu saya juga susah cari apa. Kalau nanti Anda nulis gitu ya, kalau bikin singkatan-singkatan begini, ketika pertama itu sebutkan secara komplit dulu, baru nanti ke singkatan-singkatannya. Nah, di sini saya nggak nemu LMFSD itu kepanjangan dari apa itu enggak. Tapi saya berusaha browsing gitu, ternyata ini kaitannya dengan Logrand and McDonald 2011. Jadi LMFSD itu ada Logrand and McDonald Financial Sentiment Dictionaries. Jadi dictionaries yang di penelitiannya di tahun 2011. Sehingga penelitian ini ngikut ke dictionary-nya Logrand and McDonald gitu. Oke. Kemudian pakai LMFSD, kemudian step-stepnya seperti apa? Kalau Anda lihat selanjutnya itu ada 3 step gitu kan ya. Nah nih, 3-step procedure. Ini first step-nya. Second step-nya. Ini last step. Bisa dijelaskan? Sampai ke situ-situ enggak? Sedetail itu enggak kemarin bacanya? Oke, step pertama. Step pertama itu mereplace beberapa frase dengan abbreviation. Jadi frasa itu kan terdiri beberapa kata gitu ya. Nah, kalau tidak dibikin singkatan abbreviation itu ngitungnya kan bisa ngitungnya nggak cuma satu kata gitu. Tapi itu terdiri dari beberapa kata itu nanti akan mempengaruhi total word counting-nya kan, sehingga kemudian frasa-frasa seperti itu akhirnya di replace menjadi abbreviation. Di sini ada contohnya kok, misalnya CEO itu kan Chief Executive Officer, harusnya itu 3 kata, tapi kemudian di replace jadi CEO jadi 1 kata. Kemudian SSE, Scottish Shortened Energy, yang itu dijadikan 1 kata. Itu step pertama. The purpose of phrase replacement is to prevent the influence of differential textual style. Itu tujuannya itu. Kemudian step yang kedua,
mereconstruct dictionary-nya Logren dan McDonald's tadi. Jadi mereka pakai itu tapi dikonstruksi ulang sehingga mereka bisa menggunakan untuk menghitung how many unique sentiment words appear. Jadi berapa banyak kata-kata sentimen yang unik itu muncul di dalam artikel. Oke. Kemudian yang ketiga adalah to count the total number of unique sentiment words used in an article. Punctuation mark itu dibuang, kalimat-kalimat, tanda-tanda bacanya dibuang. Sehingga yang dihitung itu cuman a group of words, atau words back-nya. Jadi cuman kata-katanya yang dihitung. Semua suku kata dihilangkan, semua tanda baca dihilangkan. Itu kalau dari deskriptif statistiknya kan kita bisa lihat ya total katanya seperti apa, gitu kan? Itu ditampilkan di situ kalau Anda pengen tahu gitu. Nah ini RNS itu adalah apa sih singkatannya? Yang sumber yang disclose-nya oleh company tadi. Cuma singkatannya saya cari dulu. Regulatory News System, RNS itu. Kemudian yang mass word itu dari jurnalis, gitu kan ya. Ada panel A ini yang dari disclose oleh perusahaan, yang panel B ini yang didisclose oleh jurnalis. Anda bisa lihat secara detail. Gunanya statistika deskriptif itu untuk memberikan gambaran data. Gambaran data kita seperti apa. Biasanya kalau di statistika deskriptif itu Anda akan butuh min, kemudian standar deviasi. Kalau ini dia memasukkan median juga. Min dan median. Min dan median itu kan sebetulnya sama-sama sentral tendensi gitu ya. Sama-sama sentral tendensi. Kalau Anda belajar kurva normal, kurva yang normal itu min dan mediannya numpuk di tengah gitu kan. Tapi seringkali min dan median itu nggak numpuk. Jadi nanti normalitas kurva normal Anda tidak benar-benar berbentuk lonceng, tapi bisa skewed kanan, skewed kiri, tergantung min-nya lebih besar atau lebih kecil dari mediannya. Nanti Anda baca itu lagi. Itu di statistika deskriptif. Nah, biasanya di statistika deskriptif Anda akan butuh data-data itu untuk memberi gambaran perilaku data Anda apa. Min-nya seperti apa, standar deviasinya seperti apa. Kalau standar deviasi itu kan ukuran sebaran data kita. Semakin besar standar deviasimu, data kita semakin tersebar. Artinya jarak antara data terkecil dengan data terbesarnya itu jauh. Semakin besar standar deviasinya. Nah, ini di statistika deskriptifnya ini yang dipakai min, median, standar deviasi. Kalau kita lihat jumlah katanya yang berita yang dikeluarkan oleh companies itu jumlah katanya 211,8. Rata-rata. Yang ini 9,5. Gitu. Ya. Jauh lebih sedikit. Oh, ini RNS word, ini RNS sentence-nya. Yang ini, yang jumlah kata yang dari jurnalis 302 rata-ratanya, ini 211, yang jurnalis lebih banyak. Sentence-nya juga, kalimatnya juga, yang jurnalis lebih banyak. Kemudian ini yang positif, kata-kata dengan tone positifnya, yang didisclose oleh perusahaan itu 0,9%, yang didisclose oleh jurnalis 0,5%. Negatifnya kebalikannya.
jurnalis lebih besar disclose yang negatifnya 1,05%, yang ini cuma 0,44%. Ya, nanti dilihat semua itu pemetaannya seperti itu, perilaku datanya seperti itu. Oke. Kemudian datanya itu dapat dari mana sih? Arum, Milhah, Lutfiah, datanya dapatnya dari mana? Data yang dipakai apa? Ada yang mau jawab? Bu, izin menjawab, Bu. Iya, silahkan Arum ya. Datanya dari perusahaan resmi yang dipublikasikan melalui London Stock Exchange dari RNS dengan jangka waktu Maret 2010 hingga Desember 2012, Bu. Oke, jadi ini penelitian di London Stock Exchange gitu ya. Oke. Kemudian ada FTSE 100 itu apa? FTSE 100 apakah itu? Nggak ada yang tahu. Tadi kayaknya sudah disinggung deh, ada di depan tadi menjelaskan tentang FTSE 100. Ini kan sebetulnya indeks ya. Financial Times Stock Exchange. Jadi indeks ini adalah indeks yang mewakili 100 saham yang listed di London Stock Exchange dengan market capitalization tertinggi gitu aja. Kalau kita di Indonesia punya LQ45. Itu adalah indeks untuk 45 saham yang paling aktif diperdagangkan gitu ya. Paling liquid LQ45. Paling liquid di pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Nah, FTSE ini salah satu indeks yang begitu juga. Oke, kemudian data informasinya. Kan tadi kita bicaranya informasi ya. Kalau dari London Stock Exchange itu berarti kita cari datanya terkait dengan aktivitas company action-nya kan. Kapan perusahaan tertentu melakukan disposal tadi. Melakukan action yang disposal tadi, kita dapatkan tanggal-tanggalnya, kemudian kita cari beritanya gitu kan. Kita cari beritanya. Kemudian yang di London Stock Exchange itu juga kita bicara data yang kita butuhkan adalah harga sahamnya. Karena kita akan butuh AR gitu ya. AR pada T sama dengan 0, T sama T-1, T+1 gitu. Nah, kalau data informasinya itu didapatnya dari mana? Yo, ada juga kok di sini. Ini. Beberapa sumber dari sini. Financial Times, Daily Telegraph, Evening Standard, The Times, The Herald, The Daily Mail. Ini totalnya 78,45% of the sample corresponding stories. Jadi yang data yang dipublish oleh jurnalis tadi ada di situ. Kalau data yang dipublish oleh company tadi ada di RSA tadi ya. Apa namanya? Saya tuh lupa, saya tuh susah menghafal. RNS. Regulatory bla 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 system tadi. Itu data yang dari company. Berita yang dari company ada di disclose di situ. Oke. Selanjutnya apa lagi? Ini ada ini juga. Ini tadi kan sudah kita bahas ya. Ini cara menghitung. Ini persamaan-persamaan yang dipakai untuk
ngitung tone positif, tone negatif, dan sebagainya. Kalau yang ini buat apa nih? Persamaan 7 dan 8, itu buat apa? Nyari apa? Izin menjawab. Oke, silahkan Milha. Untuk yang persamaan 7 dan 8 itu untuk jadi sebelumnya untuk mengukur reaksi pasar itu diukur oleh abnormal. Nah, persamaan 7 dan 8 itu untuk mencari expected return dan abnormal return itu sendiri, Bu. Oke, jadi ini dipakai untuk menghitung abnormal return pada akhirnya nanti. Kalau kita mau tahu abnormal return, kita itu butuh menghitung expected return-nya. Kita ERIT, ini expected return. Expected return itu dapat Anda hitung pakai single model. Single index model, namanya single index model. Di mana Anda akan butuh data return pasar dan beta. Beta bisa dihitung misalnya pakai CAPM, paling simpel, capital asset pricing model. Kayak gitu nanti diingat lagi ya. Diingat lagi apa namanya, gimana cara ngitung pakai CAPM. Kalau yang mau lebih complicated itu ada 5 factor umpama gitu ada di situ. Oke. Sehingga kemudian nanti kita akan punya average return AR-nya. Kemudian kita juga butuh nanti AR pada adjusted return pada T sama dengan 0 atau saat announcement. Kemudian kita mau ngitung juga AR-nya pada saat T plus 1 sehari setelah announcement. Dan yang minus 1 juga enggak sih ya? Tabel 4 itu AR0 pada AR0, kemudian tabel 5-nya AR plus 1, AR6-nya, oh berarti ya AR-T-1-nya enggak. AR-T-1-nya enggak. Jadi yang ini diuji ada saat announcement dan sehari setelah announcement. Kemudian tadi sudah disampaikan hipotesis-hipotesisnya. Hipotesis 1 itu adalah the trended fraction of positive word mempunyai efek positif pada AR0. Gitu ya. Hipotesis satunya begitu. Kemudian pengujiannya ini dilakukan, kalau Anda mau baca apa yang dilakukan oleh peneliti, ini baca di sini. Informasi ini menurut saya sangat mencukupi untuk menjelaskan Anda membaca tabelnya. Tabel secara detail harusnya yang bahas Pak Brantas. Bagaimana Anda membaca statistiknya, ini signifikan, tidak signifikan, dan sebagainya, itu ada di Pak Brantas besok gitu ya. Tapi saya cuma pengen kita secara secara sepintas saja bahwa apa yang ada di sini itu bisa Anda dapat informasinya di introduction yang depan. Kalau di sini whole itu kan kita bisa langsung dapat, oh berarti ini semua sampel datanya jadi satu diuji. Kemudian kok ada core RNS? Apakah itu? Ini di sini ada nih. Core RNS adalah subsampel yang hanya memasukkan announcement yang setidaknya punya satu corresponding media story. Jadi di-announce oleh perusahaan, terus setidaknya punya satu berita di mass media yang berhubungan dengan berita itu. Kayak gitu. Kalau yang ini
RNS only itu artinya tidak punya corresponding media story. Jadi cuman di-disclose oleh perusahaan saja, jurnalis tidak memberitakan itu. Nah, itu dibikin subsampel begitu. Gitu ya. Kemudian Anda kan pasti bertanya-tanya, kok yang di bawah ada lagi ini panel B-nya. Ini apa? Di situ juga Anda bisa temukan jawabannya kok. Nih, the disposal decision in the core RNS subsample are tested by two regression to analyze the effect of sentiment information in the original RNS disposal, announcement, dan in the mass media stories. Jadi, yang corresponding tadi, yang corresponding disclosure perusahaan yang ada corresponding media story-nya itu diujinya 2 kali. Yang ini pada RNS announcement effect-nya memang, kemudian yang ini pada media story effect-nya. Jadi regressnya 2 kali. Perhatikan bahwa yang membedakan itu adalah di variabel-variabel independennya kan. Kalau yang ini variabel independennya yang memang yang RNS announcement tadi. RNS positif, RNS negatif, RNS uncertainty. Tapi yang ini yang mass media. Tone informasi di mass media yang positif, negatif, uncertainty tadi dipakai di sini, memasukkan ini. Itu bedanya. Itu bedanya. Oke. Kemudian hipotesis 1 hasilnya seperti apa? Milha, Arum. Ini udah 8:30 ya kita ya. Masih 1 lagi. Ayo kita percepat. Hasilnya gimana yang di hipotesis 1? Hipotesis 1 hasilnya tidak terbukti, Bu. Artinya informasi positif berdampak positif terhadap reaksi pasar. Kan tadi H1-nya informasi positif positif akan word-nya ya. berdampak positif terhadap. Oke, ini yang signifikan itu malah negatifnya, negatif words-nya. Ya. Di sampel secara keseluruhan negatifnya itu signifikan. Di sampel yang cuman RNS only tadi juga signifikan negatifnya. Tapi yang di corresponding RNS-nya tidak. Penjelasannya apa, Mila? Kamu baca nggak? Sedetail itu nggak? Ada loh dijelaskan. Saya tadi baca. Saya baru baca tuh, baru sempat baca tadi pagi sebenarnya. Karena kerjaan sedang banyak. Kenapa bisa begitu? Jadi Bu, tidak signifikan artinya investor tidak terlalu memperdulikan informasi dengan kandungan positif yang muncul di media resmi perusahaan atau RNS itu. Kalau yang negatif yang signifikan ini, kok dia munculnya malah di RNS only, dia signifikan juga, tapi di corresponding RNS-nya enggak. Kenapa kira-kira, Mila? Jadi kalau kita baca statistiknya, ketika di sampel keseluruhan ini dia signifikan yang RNS negatifnya, itu digerakkan oleh hanya ada di subsampel. Signifikansi yang terjadi di subsampel RNS only. Digerakkan oleh ini. Kalau yang correspondingnya enggak, dia enggak signifikan kok. Dia enggak signifikan kok. Artinya tone negatif tadi signifikan berpengaruh pada AR0 itu sumbernya sebetulnya malah di RNS tadi, RNS only tadi, kelompok subsampel. Yang RNS yang punya corresponding media story itu tidak menggerakkan signifikansi sampel secara keseluruhan. Gitu.
temuannya itu. Temuannya itu. Nanti Anda bisa baca. Anda bisa baca di sini. Oke, kemudian yang hipotesis 2. Hipotesis 2, the trending fraction of positive, negative, and uncertainty word do not have a predictive capability for AR plus 1. AR pada T plus 1. Jadi dia menghipotesiskannya tidak mempunyai kapabilitas untuk memprediksi AR T plus 1. Kenapa dia menghipotesiskan seperti itu? Kalau Anda baca uraian sebelumnya di bagian ini, karena penulis meyakini bahwa pasar itu hanya akan dipengaruhi oleh informasi yang terkandung dalam announcement itu di hari pengumuman itu diumumkan. T sama dengan 0. Tapi ketika di T plus 1, itu kalaupun ada pergerakan pasar, itu tidak lagi digerakkan oleh kandungan informasi itu. Tapi oleh hal yang lain. Sehingga kemudian mereka menghipotesiskannya begitu, tidak bisa mempunyai kapabilitas untuk memprediksi. Hipotesis 2-nya begitu, pengujiannya ada di tabel selanjutnya ya, 5 berarti. Ini hampir semua malah dia tidak. Saya herannya bahkan variabel kontrolnya itu banyak yang nggak signifikan juga. Ini di AR plus 1 semua nggak signifikan. Yang ini signifikan 1% ya, RNS oblian positif. Signifikan 1%, RNS uncertainty signifikan 5%. Kalau bintangnya 2, 5%, bintangnya 1, 10%. 10%. Nanti Anda lihat hasilnya begitu. Dan hipotesis 3 itu hasilnya ada di tabel 6. Hipotesis 3-nya adalah the trended fraction of positive, negative, and uncertainty word that are released by RNS disposal announcement and media story are positively related to the announcement D, the trended trading volume. Kalau ini sudah ke trading volume, gitu kan ya, volume perdagangannya. Kalau tadi abnormal return, kemudian yang ini volume perdagangan. Ini hasilnya, ini menurut saya lebih bagus sih, lebih banyak yang signifikan. Kemudian yang hipotesis 4, the trended fraction of positive, negative, and uncertainty words occurring in the RNS disposal announcement or in the corresponding media stories do not affect the trended trading volume. Ini yang kedua sama, tidak mempengaruhi the trended trading volume pada 1 hari setelah diumumkan. Nanti Anda baca lebih detail. Kenapa dia menghipotesiskannya begitu? Artinya sebetulnya penulis ini mengasumsikan London Stock Exchange itu pasar yang efisien secara informasi. Jadi mereka hanya akan bereaksi pada ketika diumumkan. Reaksinya cepat. Semua informasi yang masuk itu akan direaksi dengan cepat. Seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Yang paper yang pertama. Kenapa saya buru-buru? Karena hari ini itu ada pertemuan dengan orang tua mahasiswa semester 14 dan 12. Itu kan ya Rodri ya. Rodri sama Milha kemarin yang menyebarkan undangannya. Jam 10 sih memang, tapi saya harus koordinasi dulu dengan Pak Kajur dan Pak Sekjur. Tapi nggak apa-apa, jam 9 kita nanti selesai ya. Paper yang kedua. On the behavioral differences between professional and amateur investors after the weekend. Sedikit berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama ini, Anda mau meneliti sebetulnya mudah. Sebetulnya artinya ketersediaan datanya juga tidak terlalu sulit menurut saya. Ini menarik loh Anda teliti, dan
sepanjang saya bimbing skripsi mahasiswa, saya belum menemukan penelitian model begini. Kalau Anda mau meneliti, mestinya tidak sulit. Berita-berita mass medianya juga Anda bisa dapat kok, bisa dapat. Gitu. Ya, masuk saja ke tabloid, majalah ekonomi dan bisnis gitu kan ya. Walaupun mungkin nanti sampelmu tidak akan terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, coba aja diteliti yang ini. Menurut saya menarik. Oke, kemudian yang kedua, ini sedikit berbeda. Tugasnya Rahma, Mutamimah, Nurkolifah, dan Lena untuk menjelaskan. Silakan, sebetulnya apa isu dari penelitian yang dipublikasikan di artikel kedua ini? Silakan. Izin menjawab, Bu. Iya, Rahma, silakan. Artikel ini untuk mengkaji sejauh mana keputusan jual atau beli oleh amatir dan profesional dengan pengaruh akhir pekan, dan apakah efek ini sama untuk kedua jenis investor, yaitu amatir dan profesional. Terus, apa yang membuat mereka meneliti ini? Apa motivasinya kayak gitu? Ada nggak menyebut motivasi? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Cuman klaim yang dibuat oleh peneliti ini, penelitian mereka itu menyediakan more powerful test, pengujian yang lebih powerful dibandingkan pengujian sebelumnya. Kenapa begitu? Izin menjawab, Bu. Iya. Karena dalam penelitian ini, peneliti memberikan tes yang lebih kuat dari sebelumnya karena mengandalkan langsung pengamatan dari data perdagangan oleh investor amatir dan profesional. Seperti itu, Bu. Jadi mereka pakai data observasi langsung terhadap daily trading data yang dilakukan oleh amatir dan profesional daripada menggunakan proxy. Nah, kalau penelitian sebelumnya, pakainya apa? Proxy-nya apa? Untuk penelitian model begini. Apa yang mereka pakai? Ada loh di situ. Paragraf atasnya itu ada. Oke, itu di kalimat. In this paper, however, the behavior of professional was not observed directly, but was inferred from the behavior of large stock. Jadi perilaku dari investor yang profesional tadi tidak diobservasi secara langsung, tetapi perilaku mereka itu ditarik kesimpulannya dari perilaku saham-saham dalam blok besar, large stock gitu. Karena asumsinya profesional investor atau large institution itu mereka akan memegang saham dalam blok-blok besar. Beda dengan investor individual, lebih ke retail gitu kan. Belinya lebih ke eceran yang kecil-kecil gitu kan ya. Nah, sehingga kemudian peneliti ini mengklaim seperti itu. Kalau penelitian saya, ini langsung pakai daily trading data yang dilakukan oleh amatir dan profesional. Oke. Kemudian datanya dari mana? Datanya apa yang dipakai? Datanya apa yang dipakai?
Izin menjawab, Bu. Oke, ya. Data dalam penelitian ini bergantung pada observasi yang bersumber dari data trading harian investor amatir dan profesional. Data tersebut terdiri dari catatan semua transaksi investasi dengan total 2.428 klien yang dikelola dan 7.429 klien independen dari salah satu bank terbesar di Israel selama periode 1 Januari 1964 sampai 31 Desember 1998. Oke, jadi penelitian ini dilakukan di Israel. Kemudian dikatakan sumber datanya itu dari salah satu bank terbesar di Israel. Kemudian di situ ada catatan. Kenapa bank? Karena kalau di Israel, bank itu juga bertindak sebagai brokerage house. Jadi itulah kenapa datanya bisa bersumber dari situ, karena mereka brokerage juga, kan. Nah, ada 2.428 managed client dan 7.429 independent client. Kalau managed client itu artinya saya menyerahkan pengelolaan investasi saya pada bank itu. Kalau yang independen mereka mengelola sendiri duitnya. Ada dua jenis klien yang seperti itu. Kemudian hipotesisnya apa? Kalau Anda baca, sehingga hipotesisnya akan apa sih ini? Karena kalau Anda baca enggak secara eksplisit seperti yang artikel pertama tadi kan, di-state-kan hipotesis satu ini, pengujiannya begini, hasilnya begini, kan mereka men-state-kan. Kalau ini kan nggak ada ya, saya nggak nemu soal. Siapa tahu Anda bisa nemu gitu. Kira-kira hipotesisnya apa nanti? Izin menjawab, Bu. Iya, Nur. Iya, dari artikel ini tersirat untuk hipotesisnya itu diferensiasi antara fenomena akhir pekan berpengaruh pada perilaku amatir dan profesional. Diferensiasi fenomena akhir pekan maksudnya apa? Ya, menjawab untuk yang ini kan fenomena akhir pekan yang dimaksud itu karena di Israel untuk perdagangan pasarnya itu di hari Minggu sampai dengan Kamis, dan berarti pada hari Jumat dan Sabtu itu adalah akhir pekan yang mana perilaku amatir dan profesional ini terpengaruh dari keadaan pasar. Itukah yang dihipotesiskan? Karena ada perbedaan weekend itu. Jadi kalau Anda belajar, bukan belajar ya, kalau Anda suka membaca, orang-orang Yahudi itu hari Sabatnya itu bukan Minggu, tapi Sabtu. Sabtu. Kalau kita kan Minggu, kemudian hari liburnya Minggu, kemudian Senin mulai masuk kerja. Kalau mereka Sabtu, Minggu itu masuk kerja. Jadi hari Sabatnya, hari perhentiannya, hari istirahatnya itu hari Sabtu. Sehingga Jumat Sabtunya libur. Kalau kita kan Sabtu Minggu libur. Ada pergeseran itu. Tapi kalau saya baca itu sebetulnya bukan itu sih. Coba Anda lihat di introduction. Saya buka aja ya, kok lupa saya membukanya. Mana. Sebentar. On the behavior. Okay. Sudah ya, kelihatan ya?
ini loh, di bagian ini loh, kita bisa mengenerate hipotesisnya kira-kira apa. In this paper, we examine the extent to which buy or sell decision by amateurs and professionals are affected by the weekend, and whether these effects are the same for these two types of investor. Jadi papernya itu sebetulnya bertujuan untuk menguji sejauh mana keputusan buy or sell dari amatir dan profesional investor itu dipengaruhi oleh weekend. Kemudian, apakah efek tersebut sama untuk dua tipe investor itu? Kemudian, masih ada lanjutannya ini. In particular, ya. In particular, we test if there is an overall tendency of amateur investor to trade more following the weekend, and whether this tendency is stronger for sell than for buy transaction. Jadi secara khusus, lebih khusus, tadi kan ada dua tujuan pengujian yang umum, kemudian secara lebih khusus, itu peneliti ingin menguji apakah ada tendensi investor amatir itu melakukan trading lebih banyak di hari-hari mengikuti weekend. Jadi hari-hari setelah weekend gitu kan. Dan apakah tendensi ini lebih kuat untuk transaksi jual daripada transaksi beli. Itu yang mau diuji. Sehingga pasti hipotesisnya akan ke arah situ. Arah situ. Kalau yang saya baca, hipotesisnya yang terkait yang terakhir tadi, transaksi jualnya lebih banyak daripada transaksi beli. Karena apa? Karena berdasarkan ini ada penjelasannya simple, cukup simple. Ini ada di paragraf 1. Kalau yang terkait transaksi jualnya diduga lebih banyak, itu karena investor-investor amatir itu lebih digerakkan oleh pertimbangan likuiditas. Because of liquidity consideration. Sehingga mereka prefer to proceed dengan jual. Walaupun ini di atasnya juga ada kok. Walaupun mungkin rekomendasi yang mereka kan, jadi kecenderungannya kalau di sini gambaran besarnya itu kalau investor-investor amatir itu di weekday itu mereka sibuk kerja. Sehingga di 2 hari weekend mereka bisa melakukan analisis sekuritasnya dengan lebih baik, lebih punya waktu banyak di sana. Sehingga nanti setelah weekend mereka akan mengeksersis hasil hitung-hitungannya seperti apa. Kemudian di situ juga dibilang walaupun mungkin berdasarkan hitung-hitungannya itu rekomendasinya adalah beli, tapi mereka kebanyakan akan melakukan jual karena pertimbangan liquidity tadi. Ya, kayak gitu loh. Ini ada di sini sih walaupun cuman sedikit begitu, tapi penjelasannya menurut saya lumayan bisa menjelaskan. Saya pernah meneliti penelitian model begini di tesis saya. Dan disitasi oleh banyak orang juga. Ada sampai 50-an citasi gitu. Kalau saya itu kalau terkait fenomena weekend-nya itu saya meneliti week 4 effect-nya, efek minggu keempat. Efek minggu keempat itu apakah di minggu keempat itu tekanan jualnya akan lebih besar daripada tekanan beli. Yang kayak gitu. Karena pertimbangan liquidity ini tadi. Liquidity consideration. Tapi waktu itu penelitian saya tidak terbukti. Week 4 effect-nya nggak ada. Karena kalau di Bursa Efek Indonesia itu
investor institusionalnya lebih banyak, lebih dominan. Tapi ketika di split gitu tadi, yang block holder sama yang retail, efek minggu keempatnya muncul di investor-investor retail. Itu terbukti ketika saya membuat itu menjadi subsampel. Saya pernah melakukan ini. Kemudian ada saya meneliti juga terkait Bad Friday. Bad Friday itu Jumat itu kalau secara umum kan returnnya akan tinggi. Ini anomali, tapi itu terus-terusan persisten terjadi di semua pasar modal. Nah, ketika di Jumat returnnya negatif, itu kan artinya ada sesuatu di situ. Kemudian saya menelabeli itu sebagai Bad Friday. Kalau biasanya positif, ini jadi negatif kan berarti Jumatnya itu Jumat yang buruk dari itu gitu kan ya. Nah, apakah ada pengaruh Bad Friday ini terhadap Monday effect-nya nanti? Ada korelasinya enggak? Kayak gitu. Itu saya meneliti itu. Nanti kalau Anda pengen baca, masuk saja ke Google Scholar saya baca di situ. Baca di situ. Penelitian anomali itu walaupun sudah banyak, tapi perkembangannya juga lumayan metodenya dan sebagainya. Anda bisa meneliti juga di situ, ya. Oke, ini tadi kita sudah sampai data, hipotesis. Kemudian ini adalah deskriptif statistiknya ya. Kemudian ini model yang dipakai untuk mengujinya. Dependent variable, kemudian ini memasukkan dummy Sunday. Artinya kalau dia di situ Sunday, kalau kita di Indonesia Monday effect-nya. Kalau ini setelah weekend-nya itu hari Minggu. Kalau kita setelah weekend-nya hari Senin, gitu aja sih perbedaannya. Kemudian ada kontrol variabelnya, market volume. Kemudian yang diuji nanti dependent variabelnya itu juga ada jumlah beli, volume beli, kemudian itu dibandingkan antara profesional dengan amatir. Profesional dan amatir. Ini ya hasil pengujiannya. Ini dependent variabelnya. Ini intercept, ini damage-nya, dan seterusnya. Dependent variabelnya pakai log natural, ANB, ANS, PNB, PNS. Kalau A itu amatir, P profesional, NB itu number of buy, NS itu number of sell, kemudian ini juga perbedaan antara buy and sell. Nih. Oke. Market volume, kemudian market volume T-1. Cuman kalau saya nggak masalah sih ya kalau ini. Kemudian market return, kemudian dependent variable T-1. Ini memasukkan dependent variable T-1. Kalau ini mungkin yang malah jadi masalah. Kalau saya kemarin belajar statistik, ini artinya data dinamis gitu. Harusnya data dinamis. Kalau pakai panel data ya panel data dinamis. Harusnya pakainya GMM, Generalized Method of Movement. Karena ada data lag dari dependent variable. Kalau kita pakai regresi biasa mestinya nggak bisa, akan spurious. Sehingga
yang saya pelajari kemarin, kalau Anda nanti ketemu model persamaannya di mana ada lag untuk lag dependent variable yang menjadi independent variable, itu harusnya Anda pakai GMM. Generalized Method of Moment, panel data dinamis. Itu relatif aman. Hasil regresimu tidak spurious. Kalau pakai regresi yang biasa, regresinya bisa spurious. Ini ya, ini regresinya begitu. Cuman dia sudah publish ya, jadi nggak tahu. Journal of Banking and Finance, jurnalnya cukup bagus juga. Oke. Kemudian hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Lena belum bersuara ya? Izin menjawab, Bu. Oke, Rahma lagi. Oke, Rahma silakan. Oh, untuk Rahma, hasilnya, hipotesisnya diterima dengan hipotesis sebelumnya. Yang izin menjawab, Bu, yang itu hipotesisnya diterima dengan hipotesis sebelumnya yang diangkat dalam literatur yang tidak secara langsung diuji tentang efek akhir pekan pada kecenderungan perdagangan individu dan institusi di pasar lain. Yang kedua, untuk pengembalian indeks pasar saham Israel secara umum berkorelasi dengan pola perilaku yang ditunjukkan oleh investor dalam sampel. Secara khusus, pengembalian pada hari-hari setelah akhir pekan lebih rendah daripada pada hari kerja lainnya, dengan cara konsisten dengan pola perilaku yang ditemukan. Oke, jadi hasilnya beberapa hipotesisnya terdukung ya. Investor amatir meningkatkan aktivitas tradingnya. Kemudian inline with previous research, weekend effect, amatir stronger on sell decision. Jadi investor amatir itu keputusan jualnya memang terbukti lebih kuat dibanding belinya. Kemudian ini juga support mensupport hipotesis yang mengatakan ada tendensi perbedaan selling and buying and selling investor individual dan profesional. Itu terdukung juga gitu ya. Kalau saya lihat yang paper yang kedua ini relatif lebih sederhana dari yang pertama. Relatif lebih sederhana. Kemudian data-datanya juga kalau Anda mau eksekusi ini untuk ide skripsi, data-datanya juga tidak susah. Kemudian hanya Anda mungkin akan butuh data harga saham harian. Sahamnya, closing price-nya harian. Closing price-nya akan yang Anda butuhkan akan harian. Gitu ya. Mungkin yang presenter hari ini terkait paper 2 ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Mungkin ada yang kelewatan belum kita bicarakan. Nanti kalau Anda memang mau meneliti yang seperti ini pakai dummy begini, Anda harus belajar statistiknya bagaimana mendami. Kemudian bagaimana memaknai kalau ternyata variabel dummy-nya itu signifikan, itu maknanya apa. Ingat bahwa dummy variabel itu berbeda dengan variabel yang lain di model ini. Kalau di model ini variabel-variabel yang lainnya
market volume, kemudian market return, itu kan data dengan skala pengukuran rasio. Kalau yang dummy itu kan skala pengukurannya kan nominal. Skala pengukuran yang nominal itu nilainya cuma klasifikasi, dia memberi label saja. Kalau di situ kan dummy Sunday itu artinya beri 1 kalau itu adalah Senin, lainnya 0. Ya. Artinya cuma seperti itu, artinya kita cuma mengklasifikasikan saja. Nah, yang harus Anda paham, kalau ternyata di situ dummy-nya itu signifikan, berpengaruh, kita bacanya seperti apa. Itu yang harus dipelajari terkait statistiknya. Begitu, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait on the behavioral differences between professional and amateur investor. Menurut saya dia menyampaikan teori-teorinya juga tidak terlalu bertele-tele. Dan kalau saya, entah karena saya sudah pernah penelitian begini, sehingga saya membaca ini saya sudah dapat gambaran besarnya. Oh, ini loh begini. Seperti saya bilang tadi, kuncinya itu cuma di paragraf pertama introduction-nya. Itu, kemudian paragraf kedua itu berisi tentang apa yang mau diuji. Artinya kalau Anda ditanya hipotesisnya apa, bisa di-generate dari situ. Yang lain-lain, dia langsung masuk data. Kemudian langsung masuk ke pengujian. Nah, seperti itu sih sebenarnya menurut saya. Modelnya pun juga tidak terlalu ribet. Walaupun pertanyaan saya tadi ada satu pertanyaan tadi ketika dia masukkan lag untuk dependent variable menjadi independent variable, itu mestinya yang saya tahu dia harusnya pakai dynamic panel data, bukan panel data yang biasa, yang bukan dinamis. Cuma di sini kayaknya dia pakai yang panel data yang biasa. Kalau itu satu itu pertanyaan saya. Oke, begitu 9 kurang 4 menit. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan sebelum saya berpindah ke kampus. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Guntur silakan. Kira-kira kan sebelum kita melakukan penelitian itu, sebelumnya kita menentukan sampel. Kira-kira ada ketentuan khusus nggak, Bu, terkait kita untuk menentukan sampel yang ingin kita teliti, Bu? Kalau ketentuan khusus sih tidak. Cuman kalau saya gini, Guntur, apapun yang kamu lakukan di penelitianmu itu harus ada argumentasinya. Itu saja. Jadi kalau misalnya kamu nanti pilih sampelnya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di industri manufaktur, saya tidak bisa menyalahkan. Selama Anda punya argumentasi kenapa Anda memilih cuman industri manufaktur. Kasih argumentasi. Jadi seperti saya bilang, segala sesuatu yang Anda lakukan di penelitian Anda harus ada argumentasi yang kuat. Supaya ketika nanti Anda ujian atau ketika Anda ngadepin dosen pembimbing, Anda sudah punya argumentasi. Kalau dosen pembimbing itu pasti semua ditanyakan. Kenapa kamu pakai ini? Kenapa nggak pakai yang itu? Kenapa modelnya begini? Kenapa bukannya begitu? Itu kan. Kalau saya pribadi, bahkan ketika ujian skripsi pun saya tidak pernah bilang, Anda salah, saya benar. Enggak. Saya cuma menuntut argumentasimu apa, supaya Anda bisa meyakinkan saya bahwa apa yang kamu lakukan itu benar, rasional, gitu kan? Argumentasinya apa? Karena ketika kita meneliti, itu sudut pandangnya bisa banyak, point of view-nya bisa banyak. Pendekatannya bisa banyak. Teori yang dipakai untuk mendekati masalah itu juga bisa macam-macam. Sehingga saya tidak, kalau saya selalu bilang ke mahasiswa, saya tidak berani bilang Anda salah, saya benar, enggak. Cuman menurut saya argumentasimu terkait beberapa hal itu kurang kuat, sehingga tambahkan argumentasi yang mencukupi supaya saya bisa sepakat dengan Anda. Cuman begitu sih, Guntur. Jadi nggak ada syaratnya harus seperti apa, kalau ngambil sampel harus berapa banyak,
harus berapa sektor gitu, nggak ada. Tergantung argumentasimu. Kenapa kamu ngambil cuma satu sektor? Kenapa tidak semua perusahaan yang listing? Kan pertanyaannya seperti itu. Karena kalau kamu ngambil semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, generalisasi hasil penelitianmu lebih kuat, gitu kan? Kalau cuma satu sektor, generalisasi ke sektor yang lain kan dipertanyakan. Ya kayak gitu. Cuman trade off-nya seperti itu juga. Begitu, Guntur. Baik, Bu, terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Tidak ya. Oke, minggu depan kita bicara behavioral finance. Behavioral finance ini ada 2 artikel, Prospect Theory and Risk-Taking Behavior by Trouble From, sama yang kedua Socially Responsible Investor and the Disposition Effect. Disposition effect tadi sebenarnya muncul juga di yang ini, on the behavioral differences. Bisa Anda baca disposition effect itu apa. Oke. Kemudian yang akan presentasi adalah kelompok 7 dan 8 ya. Kelompok 7 adalah Nabila Mutiarani, Ervina, Siti Aki, Ria, dan Atika. Kelompok 8-nya Siti Muhimmatul Aliyah, Sakiatul Amalia, Davis Setiawan, Lukman Bayu Pramudia. Ya. Oke. Aturannya masih seperti kemarin-kemarin. Anda diharapkan share juga PPT di grup WA supaya teman-temannya bisa baca juga apa yang Anda presentasi. Artinya kenapa saya menyarankan Anda untuk share PPT itu kan mewakili presentasi Anda. Daripada Anda presentasi ngabisin waktu, udah di-share aja itu supaya dibaca sendiri-sendiri. Gitu ya. Oke, minggu depan kita tetap akan jam 7:30. Itu. Terima kasih atas diskusinya hari ini.